Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa ini adalah Jumat terakhir kita di bulan haram, bulan yang dipilih oleh Allah di antara bulan-bulan yang dimuliakan. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 terpisah di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini adalah Jumat terakhir di bulan Rajab. Menetes air mata darah kita ingin meminta agar waktu yang lalu berulang tidak akan dapat terulang. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tidak akan kembali terulang. Ketika orang-orang kafir itu melihat sakitnya azab, merasakan bagaimana teriakan, pekikan orang-orang yang berada dalam neraka jahanam, mereka pun berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar sakitnya azab, farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya, tapi hari yang lalu tidak lagi dapat terulang. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah sampai waktu yang kami janjikan, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Bersedihkah kita berlalu bulan mulia ini? Ya, ciri sifat hati masih hidup, sedih meninggalkan bulan yang mulia, berbahagia menyambut bulan yang lebih mulia. Oleh sebab itu seorang sahabat Nabi bernama Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa lebih banyak melebihi bulan Sya'ban. Dibanding bulan Ramadan, memanglah Ramadan lebih banyak, tapi 11 bulan yang bukan bulan wajib, maka aku melihat engkau paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban itu insyaallah akan jatuh pada hari Ahad, besok Sabtu, hari ketiga setelah hari ini. Kita sudah masuk Ahad 1 pertama, hari pertama dalam sepekan. Tapi Ahad kali ini juga merupakan hari pertama di bulan Sya'ban. Andai Allah menyampaikan umur kita ke bulan itu, apalah agaknya amal yang paling baik. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnah-sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa' rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Karena Nabi mengatakan khilafatul nubuwah 30 sanah, khilafah itu 30 tahun. Itulah batasan mengapa yang disebut dengan khulafa' rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in, karena memang pemerintahan mereka 30 tahun lama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah beliau, amalan tradisi rutinitas beliau, melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Apa alasannya? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang banyak dilalaikan orang, terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Orang mengagungkan bulan Ramadan karena di dalamnya ada Lailatul Qadri khairun min alf syahr. 1 bulan, 1 malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Orang mengagungkan bulan Rajab karena bulan Rajab salah satu dari bulan haram, bulan mulia. Tapi ada 1 bulan yang yaghfulun nasu anhu, banyak orang lalai, banyak orang menyepelekannya. Maka Nabi SAW mengisi bulan itu dengan penuh ibadah. Alasan kedua mengapa Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Pada bulan itu amal selama setahun diangkat. Inna alaikum lahafizin,
bersama kalian ada malaikat kiraman katibin, malaikat yang mulia, malaikat pencatat amal, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu lakukan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabin mubin, semua tercatat, tertulis dalam buku catatan yang nyata. Catatan kita itu dibawa oleh malaikat selama setahun, dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. Di bulan Sya'ban amal selama setahun ini diangkat. Sejak Ramadan tahun lalu masuk bulan Syawal, masuk ke Zulmuharram, masuk ke bulan yang baik mulia, maka satu tahun ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam turfa'u fihi al-a'mal, amal diangkat pada bulan Sya'ban. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, aku ingin, aku suka ketika amalku diangkat, diperlihatkan kepada Allah, lalu Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya kepada malaikat, bukan Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Jangankan yang sudah di bawah malaikat, yang terlintas di hati manusia pun Allah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hatinya, kami tahu apa yang terlintas di kepalanya. Lalu kenapa Allah bertanya kepada malaikat? Allah ingin kasih tahu kepada malaikat yang dulu bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan berperang. Hari itu Allah bertanya, Allah ingin memberitahu kepada yang tidak tahu, kepada mereka yang tidak mau tahu. Ada orang-orang yang tidak peduli hari Jumat, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, sama saja di kepalanya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, sama saja di dalam kepalanya. Padahal Allah membeda-bedakan hari, Allah membeda-bedakan bulan sesuai dengan kudrat iradat kehendak Allah, maka dimuliakan Allah. Kita ikut memuliakannya karena ikut perintah Allah. Ati Allah, kita ikut memuliakannya karena dimuliakan Rasulullah. Wa ati Rasul, ikut Allah, ikut Rasul. Sami'na wa ata'na. Ketika Allah bertanya kepada malaikat, apa yang dilakukan hamba-Ku pada bulan amal diangkat? Apa yang dikerjakan hamba-Ku ketika kau catat amalnya dan kau bawa menghadap Aku? Apa kata malaikat? Mereka tahan minum mereka ya Allah, mereka tahan makan mereka ya Allah, mereka tahan hawa nafsu mereka ya Allah, mereka tahan semua yang kau larang, mereka perintahkan semua yang kau suruh, mereka laksanakan semua yang baik kata kau, kata Rasul baik, semua mereka amalkan. Maka pada saat itu Allah membanggakan hamba-hambanya itu kepada para malaikat. Itulah manusia yang dulu kalian katakan akan menumpahkan darah. Hari ini kalian menjadi saksi wahai para malaikat. Pernahkah mereka melihat surga? Tidak. Pernahkah mereka melihat neraka? Tidak. Pernahkah mereka melihat Aku? Tidak. Mereka tahan lapar mereka, mereka tahan haus tenggorokan mereka, mereka tahan mata hawa nafsu mereka. Padahal mereka tidak pernah melihat surga, mereka tidak pernah melihat neraka, mereka tidak pernah melihat Aku. Bagaimana kalau mereka pernah melihat Aku? Bersimpuh sujudlah malaikat. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah, kami memang tidak tahu apa-apa, illa ma 'allamtana, kecuali Engkau-lah yang mengajarkannya kepada kami. Kita ingin bulan berganti, hari berubah. Jangan hanya sekedar bulan saja yang bertambah, tapi amal kita berganti, berubah menjadi yang lebih baik. Di masa lalu siapa yang tak pernah punya dosa? Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia, anak cucu Adam pernah bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang kembali ke jalan Allah. Ma'min muslimin yuznibu dhanban. Ada orang yang berdosa, thumma yatatahhar, kemudian dia bersuci, mandi, berwudu, bertayammum. Ada 3 alternatif pilihan jika kita tidak mampu. Thumma yusalli raka'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat. Boleh pagi, petang, siang, malam, ayatnya bebas. Thumma yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan segala silap, salah dan dosa. Maka bulan-bulan ini, bulan yang dimintakan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad
meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan berkah kepada kami di bulan Rajab, berikan berkah kepada kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Begitulah rindunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang mengatakan hadis ini dhaif, hadis dhaif tidak boleh dipakai bila cukup syarat. Dia tidak bercerita tentang halal haram, dia tidak bercerita tentang hukum akidah, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Tidak ada riwayatnya yang kazab pendusta, dan dia untuk motivasi fadhail a'mal boleh disampaikan, boleh diamalkan, tidak menjadi aib pantang dan cacat keilmuan seorang. Allahumma barik lana, berikan berkah kepada kami di Rajab wa Sya'ban, di bulan Rajab dan Sya'ban. Rajab sudah berlalu, Sya'ban diambang pintu. Apa yang sudah kita niatkan, innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Paling tidak kita berniat baik, paling tidak kita pernah berpikir baik, paling tidak pernah terlintas di hati yang baik-baik. Andai kau sampaikan aku sampai hari Ahad ini, ya Allah, aku akan beramal saleh. Andai kau sampaikan umurku ke bulan itu, ya Allah, aku akan beramal saleh. Mati kita nanti malam, mati kita besok pagi, amal kebaikan tetap dicatat. Ketika menghadap Allah, aku tidak pernah melakukan ini, aku belum melakukan ini. Niat baik menyertaimu, karena Allah berjanji kepada malaikat, idza hamma, kalau hambaku itu ingin melakukan perbuatan baik, catat. Andai dia jadi melakukannya, buat 2 kali lipat. Andai dia berniat buat jahat, jangan kau tulis. Andai dia membatalkan niat jahatnya, buat satu kebaikan, karena dia sudah membuat yang baik, meninggalkan yang buruk. Begitulah kasih sayangnya Allah kepada kita. Wal Aziz, yang maha kuasa untuk mematikan kita semua. Andailah dia tunjukkan kuasanya. Al-Muntaqim, yang kuasa untuk menghukum. Andailah bunyi kata pertama dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang disebut bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak tunjukkan kuasanya, yang dia tunjukkan kelembutan kebaikannya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, semua mendapatkan kasih sayangnya. Andailah orang kafir itu tidak mendapatkan kasih sayangnya, sudah lama mereka mati kelaparan. Andailah dia tidak mencurahkan kasih sayangnya, sudah lama gajah menginjak anaknya dengan tubuhnya yang besar. Andai dia tidak mencurahkan kasih sayangnya, sudah lama harimau menerkam anak janinnya yang baru saja lahir. Tapi lillahi, Allah memiliki, inna lillahi tis'atan wa tas'ina rahmah. Allah Ta'ala punya 99 rahmah kasih sayang, 99 rahmah kasih sayang. Dia genggam, ada 100 rahmat, 99 dia genggam, yang 1 rahmat dia turunkan. Berebutlah kita dengan binatang. Alangkah durjananya manusia yang kalah berebut rahmat dengan binatang. Tidak ada singa menerkam anaknya, tidak ada gajah menginjak bayinya. Tapi hari ini manusia mencampakkan janinnya ke dalam kresek plastik di tong sampah. Betapa rahmat itu kalah dia memperebutkannya dengan binatang. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Bal hum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Di antara bulan yang mulia ini ada satu malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah malam nisfu Sya'ban, nisfu pertengahan Sya'ban, di bulan Sya'ban. Maka kita pilih nanti tanggal 14 di malam ke-15, malam nisfu Sya'ban. Yaqtali'u Allahu 'ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Apakah Allah tidak memperhatikan makhluknya di malam yang lain? Wa huwas sami'ul basir, dia maha melihat, dia maha mendengar. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada daun yang jatuh, dia tahu. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin, semua bumi yang basah, semua bumi yang kering, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Lalu apa makna Allah memperhatikan? Ada perhatian khusus, ada perhatian khusus di malam nisfu Sya'ban. Yaqtali Allahu 'ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban
Allah memperhatikan semua makhluknya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah ampunkan semua makhluknya pada malam itu. Maka kita bangun setiap malam, kita tahajud, tapi malam itu kita khususkan dengan ayat-ayat yang panjang, dengan munajat yang panjang. Kita ajak istri, anak kita memohon ampunan kepada Allah atas silap-silap salah dan kita lakukan di masa yang lalu. Lianna Allah, karena Allah Ta'ala fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah ampunkan, Allah bukakan pintu ampunan maghfirah pada hamba-hambanya pada malam itu. Apakah semua mendapatkan ampunan Allah? Tidak. Tak semua mendapat ampunan Allah. Illa, ada pengecualian. Illa li musyrikin atau musyahidin. Ada dua orang yang tidak dapat ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Musyrik, orang yang masih mempersekutukan Allah, yang masih menyimpan permintaan kepada setan, yang masih berkawan dengan hantu. Lepaskanlah itu semua. Buanglah jampi-jampi jimat-jimat, buanglah segala pertemanan dengan setan, dengan jin. Maka kita bersihkan akidah, karena Allah tidak berikan ampunan kepada orang yang masih berkawan mempersekutukan Allah. Illa dimusyrikin, orang yang musyrik. Satu lagi yang tidak diampunkan Allah, musyahid. Musyahid, orang yang belum berdamai dengan saudara, belum berdamai dengan tetangga, belum berdamai dengan mertua, belum berdamai dengan sanak saudara. Mintakanlah ampun kepada Allah, tapi jangan lupa maaf kepada manusia, sehingga bulan ini pun dengan bulan ampunan. Maka bersihlah hutang kepada Allah, tapi ada hutang yang belum terbayar. Ternyata puasa di masa yang lalu banyak yang tinggal. Maka bulan Sya'ban tidak hanya puasa sunat, tidak hanya kita isi dengan puasa sunat, karena ada yang lebih hebat dari puasa sunat. Puasa wajib kita di masa lalu. Bulan Sya'ban kesempatan untuk mengqadha. Selama ini ada waktu, tapi kita tidak ada keberanian, tidak ada kemampuan, tidak ada kemampuan. Di bulan ini ada kemampuan, ada kesehatan, laksanakan puasa Allah dengan niat qadha, maka puasa sunat akan membawa dapat pahala. Orang-orang yang melaksanakan qadha di bulan Sya'ban, maka dia akan tetap mendapatkan balasan pahala puasa sunat. Faman kana minkum maridan, siapa yang dulu sakit, atau ala safarin, atau musafir, dia tidak ganti sampai hari ini. Jangan sangka kau akan terbebas sampai masanya kau akan mati, dan semua akan dituntut di hadapan Allah. Siapa yang sakit, atau ala safarin, atau musafir, fa iddatun min ayyamin ukhra, ganti di hari yang lain. 11 bulan tidak sempat mengganti, maka ini bulan kemuliaan, ganti. Bagaimana dengan orang yang tidak mengganti sampai mati? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuknya. Ahli waris sangat takut ayah mereka, ibu mereka mati dalam keadaan membawa utang puasa. Utang dunia mereka terus, utang mereka bayar, tapi utang puasa mereka santai-santai saja. Padahal jelas Nabi katakan, man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soman waliyuhu, maka ahli warisnya tetap membayarkan untuknya. Kita yang masih hidup sehat walafiat, mari kita perhatikan ibadah, mari kita introspeksi diri. Anak kita kita tanya, istri kita, inilah yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.